Innal hamdalillah alladzi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada li kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa inni usikum wa iyaya nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, Masjid Al-Muttaqin. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya. Kita masih mampu berjalan, disehatkan oleh Allah, berkumpul, bermunajat, sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Dengan hidayahnya Allah ringankan kaki kita, dengan hidayahnya Allah lapangkan hati kita untuk langkah-langkah kebaikan menuju masjidnya ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para umatnya, kepada para keluarganya, sahabatnya. Semoga kita semuanya mendapat syafaatul kubra di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan bermohon kepada Allah, setidaknya satu kali dalam seumur hidup kita bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Madinah Munawwarah dan kilas balik perjuangan beliau Makkah, Madinah, Haramain Syarifain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kesyukuran demi kesyukuran atas nikmat-nikmat Allah, sudahkah kita bersyukur? Terutama pada hari ini adalah hari Jumat terakhir di bulan Desember. Islam tidak mengenal namanya miladiyah. Islam hanya mengenal namanya hijriyah. Pergantian tahun miladiyah Islam tidak mengenal. Maka jangan sampai kita terbelenggu, terpenjara, ikut-ikutan dengan apa yang berada di sekitar kita. Ini bukan adat istiadat kebiasaan Islam. Tapi hanya Islam mengingatkan kepada kita semuanya arti pentingnya pergantian waktu. Ini yang harus kita perhatikan. Bukan pergantian tahunnya 2024 menuju ke 2025. Tapi yang harus kita pikirkan adalah perjalanan waktunya, pergantian waktunya. Akankah sama atau berbeda atau bisa jadi nyelungsep lebih bawah lagi, lebih dasar lagi. Nauzubillah summa nauzubillah. Kalaulah orang barat mengatakan the time is money, waktu adalah uang. Lalu bagaimana Islam melihat? Pepatah orang Arab mengatakan al-waqtu kas-sayfi in lam taqta'hu qata'aka. Waktu bagaikan pedang, kalau kalian tak mampu untuk memegang pedang itu dengan sebaik-baiknya, kamu akan tergilas, terbunuh dengan pedang itu. Pantaslah dikatakan waktu itu akan memakan tuannya apabila tidak mampu menggunakannya. Apapun bisa hilang dan bisa dibeli kembali. Tapi ada satu yang tidak bisa hilang dan tidak bisa dikembalikan lagi, dan tidak bisa beli lagi, dan tidak bisa cari lagi atau mengulangnya lagi, yaitu masalah waktu. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang artinya waktu. Jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Dan ini masyhur, terkenal dan kita sudah hafal. Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faragaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Baginda menyampaikan di 14 abad yang lalu
mengingatkan kita semua supaya tidak terlena dengan waktu ini. Jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Masa kayamu sebelum masa miskinmu. Masa luangmu sebelum masa sibukmu. Dan yang terakhir dan tertinggi adalah masa hidupmu sebelum masa matimu. Jamaah yang dirahmati Allah, satu-satunya sifat yang ditaruh kepada sebuah makhluk yang bernama waktu, yaitu sifat tahu-tahu. Tahu-tahu hari Senin, tahu-tahu Selasa, tahu-tahu seminggu, tahu-tahu sudah sebulan. Tidak terasa berjalannya waktu, begitu cepat. Dan kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan lagi, tahu-tahu kita sudah Ramadan kembali. Entah nafas ini sampai atau tidak sampai Ramadan Al-Karim. Jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita menoleh ke belakang. Sudah apa yang kita kerjakan di tahun 2024? Akankah kita menjadi manusia yang tidak mengerti dan paham tentang perjalanan waktu? Lihat, rambut ini sudah memutih. Lihat, tangan ini telah mengkerut. Lihat, bibir ini telah keriput dan seterusnya. Akankah kita tidak sadar untuk itu? Wahai adik-adikku yang masih muda, perjalananmu akan cepat berlanjut. Kamu akan cepat tua dengan tidak menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam menanggapi waktu, Baginda menyampaikan ada 3 jenis manusia dalam mengarungi kehidupan ini dengan waktunya. Yang pertama dinamakan manusia yang beruntung. Yang kedua, Baginda menyampaikan manusia merugi. Dan yang ketiga, Baginda menyampaikan manusia yang terlaknat. Siapakah mereka yang beruntung? Lalu siapakah mereka yang merugi? Lalu siapakah mereka yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Yang pertama, Baginda menyampaikan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabi. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, dia beruntung. Sadar dirilah, jujur pada diri masing-masing. Muhasabah dan munasabah di Jumat terakhir di tahun 2024 ini, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sudahkah kita lebih baik daripada hari sebelumnya? Atau 2024 lebih baik daripada tahun 2023? Apanya? Imannya. Apanya? Islamnya. Apanya? Ibadahnya. Dan termasuk juga ekonomi kita, kehidupan kita. Jemaah yang dirahmati Allah, singkat padat Rasulullah mengatakan, orang beruntung adalah hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Lalu siapa yang kedua? Orang merugi. Siapakah orang merugi? Gitu kata Rasulullah SAW, beliau menyampaikan, Baginda menyampaikan, yaitu man kana yaumuhu sawaun min amsihi. Hari ini sama dengan hari kemarin, tidak ada perubahan. Indikasinya manusia-manusia yang seperti ini, manusia-manusia MALAS, malas. Ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah, Masjid Al-Muttaqin, orang-orang malas ini adalah orang-orang yang dibenci Rasulullah SAW. Tidak ada perubahan dalam hidupnya, sama-sama saja. Jangan salah arti kata dengan kalimat syukur. Saya bersyukur dengan begini-begini saja. Itu kalimat syukur yang salah dan kurang tepat. Qanaah bukan di situ. Qanaah adalah bagaimana mengimprove diri. Ingat, ada 7 penyakit yang Rasulullah SAW sendiri, Baginda sendiri takut untuk terjangkit dengan 7 penyakit ini. Salah satunya adalah kemalasan. Dan setan, iblis, dan tentara-tentaranya sangat senang umat Nabi Muhammad yang bermalas-malasan. Sehingga dia masuk kepada golongan orang-orang yang merugi. Tidak ada improve dalam dirinya. Biasa-biasa saja. Lalu yang ketiga, di khutbah yang sangat singkat ini, khatib menyampaikan apa yang disampaikan oleh Baginda. Man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari sebelumnya, hari ini lebih jelek daripada hari sebelumnya, tahun ini lebih jelek daripada tahun sebelumnya, fahuwa mal'un,
dan dia termasuk orang-orang terlaknat. Jamaah yang dirahmati Allah, akankah kita berdiam diri lalu tidak kesadaran kita tidak bangkit untuk merubah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah berapa banyak Al-Qur'an kita hafal? Sudah berapa banyak Al-Qur'an kita baca? Kalau tidak membaca Al-Qur'an, berarti kita melaknat, terlaknat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sama saja bahkan lebih buruk daripada hari-hari sebelumnya. Hadirin yang dirahmati Allah, di khutbah singkat ini khatib ingin juga menyampaikan, mari sama-sama kita pergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya sebelum hari yang terakhir, 5 yang terakhir, hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datang matimu. Mati ada sebuah kepastian. Mati ada sebuah kepastian. Yang tidak pasti adalah sa'adatun. Yang belum pasti adalah kebahagiaan di antara 2 tempat, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ya, bahagia dunia belum tentu bahagia akhirat. Bahagia akhirat diawali dengan persekot utamanya adalah nikmat-nikmat kubur. Sudahkah kita mempersiapkan kubur itu dengan segala nikmat-nikmat Allah dipersiapkan dengan amal soleh selagi masih hidup? Mari jamaah yang dirahmati Allah, di khutbah yang singkat ini juga khatib ingin mengingatkan, nanti di tahun baru di tanggal 31 malam, yuk kita mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Tidak perlu mengikut apa yang diajarkan, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak ada syariatnya. Bukan berarti kita tidak bahagia, Allah kasih umur yang panjang, tapi jangan salah kaprah. Mudah-mudahan Allah menjauhi laknatnya pada diri kita semuanya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, manafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah huwallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu huwallazi yuhyi wa yumit huwallazi khaliqun huwallazi rahman huwar rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa usikum wa iyaya fi bittaqallah faqad fazul muttaqun. Wa qala Allah ta'ala ittaqullah wa yu'allimukumullah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengajarkan hal-hal yang tidak kalian ketahui. Jamaah, di khutbah yang kedua ini khatib ingin membacakan satu ayat yang sering dibacakan oleh para sahabat tentang makna waktu, dan kita semua sudah hafal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dunia adalah kebahagiaan fata morgana. Jangan sampai kebahagiaan fata morgana ini mengalahkan kebahagiaan abadi, yaitu kebahagiaan dunia. Kebahagiaan dunia bisa menjadi kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia bisa menjadi awal kebahagiaan akhirat, dan bisa jadi kebahagiaan dunia awal kesengsaraan akhirat. Nauzubillah subhanahuzubillah. Demi masa kata Allah, sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan merugi kecuali dia orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Mudah-mudahan di 4 kegolongan ini Allah Subhanahu wa taala menguatkan diri kita untuk bisa mengamalkan iman yang kuat, selalu beramal soleh, berwasiat dalam kebaikan, dan juga berwasiat dalam kesabaran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil muslimin wal muslimat ya Allah arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. A'inna ya Allah ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana, panjangkan umur kami dalam taat ya Allah. Panjangkan umur kami dalam berkah ya Allah. Maksiat kami begitu banyak ya Allah, amal soleh kami begitu sedikit ya Allah. Ridhoi langkah kehidupan kami ya Allah. Ridhoi langkah kehidupan kami ya Allah. Jiwa raga kami ada di genggaman-Mu ya Allah. Jiwa raga kami ada di genggaman-Mu ya Allah. Berilah kami hidayah untuk selalu berada dalam keadaan berkah, dalam keadaan ridho-Mu ya Allah. Ingatkan kami ya Allah ya Arhamar Rahimin, begitu juga anak keturunan kami dan keluarga kami dan orang-orang yang kami cintai kaum muslimin muslimat ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika wa bi rahmatika arhamar rahimin. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha katsiran washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.